Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5651. Pada saat ini, mobil datang langsung ke kepala orang banyak. Kemudian pintu terbuka, dan lebih dari selusin pria berjas keluar lebih dulu. Orang-orang berjas ini baru saja dicocokkan oleh Mayu Monroy setelah Aldair Ruans kejadian. Masing-masing adalah master seni bela diri, dan masing-masing bisa bertarung 10. Awalnya, Mayu Monroy tidak ingin membawa begitu banyak orang. Tetapi setelah satu pengalaman, dia hanya merasa bahwa membawa beberapa adalah hal yang baik lebih banyak orang. Dan master seni bela diri ini jelas tidak sama dengan sekelompok teman-teman dipanggil oleh Alejandro Zambrano. Orang-orang ini semua profesional. Tak lama kemudian, Mayu Monroy terlihat turun dari mobil di tengah. Pada saat ini, Mayu Monroy memiliki ekspresi yang agak sombong di wajahnya, membawa tangannya di punggungnya dan berjalan seperti harimau. Jelas, penindasan pemberontakan oleh Longman Great Wall Outer cabang kali ini telah memberinya banyak kekuatan dan manfaat nyata. Oleh karena itu, Mayu Monroy saat ini menantang. Dan ketika dia berjalan, dia bahkan lebih mendominasi mereka yang telah menghalangi jalannya. Semua secara tidak sadar mundur pada saat ini. Pada saat ini, Mayu Monroy memiliki aura yang lebih kuat. Dan setiap langkah keluar dari itu tampaknya memiliki perasaan yang membuat orang berlutut. Sepupu, kamu akhirnya di sini. Melihat Mayu Monroy, Alberto Lizeth sangat antusias. Kamu datang tepat waktu. Ada duri dalam kumpulan mahasiswa baru ini di sekolah kita. Dia tidak hanya mengalahkan saya dan Tuan Muda Zambrano. Tetapi yang paling penting adalah dia juga berteriak bahwa tidak peduli berapa banyak orang aku datang. Aku tidak bisa membantunya. Setelah berdiskusi dengan Tuan Muda Zambrano, saya pikir lebih baik bagi Anda untuk maju ke depan. Karena hanya kamu yang bisa melakukan keadilan untuk kami. Saya juga mengatakan kepadanya bahwa Mayu Monroy akan segera datang. Orang ini benar-benar mengatakan bahwa Mayu Monroy bahkan tidak kentut di matanya. Saat ini, Alberto Lizeth menggunakan kuas musim semi dan musim gugur. Meski tangannya patah, Alberto Lizeth tidak keberatan menyalahkan Harvey York. Karena hanya dengan cara ini, Mayu Monroy membunuh Harvey York. Dan itu dianggap sebagai bau mulut baginya. Melihat Mayu Monroy datang, Alejandro Zambrano mengangguk dengan tenang. 4 suku besar selalu dalam semangat yang sama. Dan jika satu lagi seseorang datang, semakin percaya diri mereka untuk benar-benar menginjak-injak Harvey York. Memikirkan hal ini, Alejandro Zambrano merasa lebih bangga. Meskipun dia tidak bisa mengalahkan Harvey York, pada saat ini, dia penuh dengan kepercayaan diri menginjak Harvey York sampai mati. Dan teman wanita yang lembut itu memandang Mayu Monroy dengan kasih sayang. Yang ini dikatakan sebagai orang setingkat kakak laki-laki yang dikatakan sangat terbuka di jalan di luar tembok besar. Jika dia bisa disukai olehnya, maka kemuliaan dan kekayaan di kehidupan selanjutnya adalah tak habis-habisnya. Memikirkan hal ini, gadis-gadis cantik ini semua memandang Harvey York dengan sarkasme dan kesombongan. Orang ini sudah mati. Saya sangat arogan di aula seni bela diri sekarang. Dan sekarang saya sangat kesepian. Seorang penduduk asli dataran tengah. Seorang sampah yang datang ke keluarga Asgari. Pikirkan Anda memenuhi syarat untuk bergulat dengan orang lain di luar Staker. Aku hanya tidak tahu harus berkata apa. Ya, mendengar kata-kata sepupunya, Mayu Monroy memasang ekspresi muram di momen. Dengan statusku di luar tembok besar,
Siapa yang tidak berani memberiku wajah seperti ini? Siapa yang berani menggertak sepupuku? Tidak ingin hidup lagi. Keluar dari sini. Saya akan menunjukkan gambarnya kepada Anda. Dan melihat waktu mana yang lebih cocok untuk Anda mati hari ini. Pada saat ini, Mayu Monroe tidak marah dan sombong. Dan ternak tidak ada bandingannya. Saya, Harvey York maju selangkah dengan tangan di punggungnya. Dan berbicara acuh tak acuh pada saat yang sama. Apakah Anda punya pendapat? Mayu Monroe. Mau membunuhku? Bab 5652. Mendengar kata-kata Harvey York, para penonton tidak bisa terpana. Secara khusus, Alejandro Zambrano, Alberto Lizeth, dan yang lainnya semuanya melihat Harvey York dengan ekspresi membosankan. Apakah orang dataran tengah ini benar-benar punya nyali untuk melakukannya? Tidak bisakah dia melihat kecemerlangan Mayu Monroe? Mayu Monroe. Bahkan jika itu adalah pendukung Anda, Emmanuel Asgari tidak lain adalah bagian dari keluarga Asgari dari klan serigala di luar tembok besar. Emmanuel Asgari mungkin tidak dapat melindungi dirinya sendiri ketika dia bertemu Mayu Monroe. Anda adalah penduduk asli dataran tengah. Mengandalkan hubungan ini, apa yang Anda bayangkan menjadi? Mengapa kamu tidak pergi ke surga? Untuk pergi berdampingan dengan matahari. Alejandro Zambrano dan yang lainnya bahkan tidak mengetahui kepercayaan diri Harvey York. Mereka hanya merasa bahwa Harvey York ingin mati. Di sisi lain, Vanessa Jane berkata dengan lembut saat ini, Tuan Muda Zambrano, orang ini tidak tahu kedalamannya. Kurasa lebih baik menelepon keluarga Alarcon. Jika Anda ingin memberi pelajaran, Anda harus memberi pelajaran yang mendalam. Biarkan dia tahu bahwa ketika dia bertemu denganmu, Tuan Muda Zambrano, dia harus berlutut. Alejandro Zambrano mendengar bahwa ini memang benar. Pada saat ini, dia mengambil ponselnya dan melakukan beberapa panggilan dengan cepat. Dan kemudian melihat Harvey York dengan tangan melingkari dadanya. Mengenai gadis-gadis cantik itu, mata yang melihat ke atas dan ke bawah Harvey York penuh dengan rasa jelek. Benar saja, pria dataran tengah, selain terlihat sedikit lebih cantik, memiliki tidak ada keterampilan lain yang sama sekali. Saat ini, Mayu Monroe juga marah. Dengan sebatang rokok di mulutnya, dia mencibir, orang-orang dari Central Plains berani menunjukkan kekuatan mereka di depanku. Mayu Monroe. Aku bahkan tidak perlu membaca almanak untuk membunuhmu. Saat berbicara, Mayu Monroe berteriak dan mengeluarkan suara klik pada pandangan pertama. Dia adalah pria yang sombong dan mendominasi. Namun, saat dia melihat wajah Harvey York melalui cincin asap dia menghembuskan napas. Mayu Monroe hanya merasa rambutnya langsung berdiri. Udara dingin mengalir dari telapak kaki ke atas kepala. Seolah-olah dia telah melepaskan petir. Dan dia sangat terkejut sehingga sulit untuk dipasang. Kejadian malam itu sangat jelas dalam pikiranku. Bukanlah mulut. Alejandro Zambrano bahkan lebih tertawa. Menatap Harvey York dengan datar lebih menghina. Seseorang yang telah mencapai level rupa sehingga dia masih tidak tahu bagaimana cara menulis karakter mati. Saya khawatir itu akan dimakamkan di Gunung Tianti oleh Mayu Monroe di suatu ketika. Ini ditakdirkan untuk tidak melihat matahari besok. Bab 5653. Alberto Lizeth bahkan lebih bersemangat. Dalam hal ini, semakin bodoh Harvey York, semakin cepat dia mati. Dan lebih menyedihkan akhir itu. Memikirkan hal ini, Alberto Lizeth hampir melompat. Menunjuk Harvey York dan mencibir, York, aku akan memberitahumu. Tidak ada gunanya bagimu untuk berlutut dan memohon belas kasihan. Sepupuku marah. Dan konsekuensinya sangat serius. Vanessa Jane juga mengangkat dadanya dengan bangga dan melangkah maju. Harvey York, jangan berpikir bahwa setelah kamu mati,
Seseorang akan berlaku adil untukmu. Biarkan saya memberitahu Anda. Bahkan jika Anda menguap, Emmanuel Asgari tahu bahwa kita melakukannya. Dia tidak berani kentut. 4 suku besar bukanlah sesuatu yang hanya menjadi anggota Asgari. Keluarga bisa memprovokasi. Adapun istrinya Emily Miller, dia memang memiliki beberapa keterampilan. Tetapi apakah wanita itu berdiri untukmu? Jangan terlalu banyak berpikir. Akhirmu hancur. Pada saat ini, jari telunjuk Vanessa Jen hampir menyentuh jari Harvey York dahi. Pelacur, apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, Mayu Monroe akhirnya bereaksi. Backhandnya tamparan. Dan dia langsung menghempaskan kipas Vanessa Jen ke tanah. Sepupu, kamu memanggil orang yang salah. Kamu Alberto Lizette berbicara tanpa sadar. Tamparan. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Mayu Monroe menamparkan Alberto Lizette langsung ke tanah. Kedua tamparan ini rapi dan tanpa ampun. Wajah Vanessa Jen hampir bengkok. Wajah Alberto Lizette bengkak. Adegan tiba-tiba ini mengejutkan penonton. Semua orang melihat pemandangan ini dengan heran. Beberapa wanita cantik tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan diri mereka sendiri 2 kali. Untuk pastikan bahwa mereka tidak sedang bermimpi. Melihat kedua tamparan ini, Alejandro Zambrano merasa pipinya merah dan bengkak, wajah juga terluka. Di bawah tatapan heran orang-orang ini, Mayu Monroe hampir berlutut turun pada saat ini. Alberto Lizette bajingan ini. Dia tidak mengatakan pada dirinya sendiri bahwa orang yang akan dia injak dipanggil Harvey York. Bahkan jika itu tidak disebut Harvey York, selama nama keluarga pihak lain adalah York, saya khawatir Mayu Monroe tidak akan berani memprovokasi dia dalam hal ini. Momen ketika dia berada di Jiangnan di luar tembok besar, dia menabrak Harvey, wajah York dan dibersihkan. Ketika dia berada di aula seni bela diri di luar tembok besar, dia juga melihat kengerian Harvey York dengan matanya sendiri. Dalam hal ini, biarkan dia memprovokasi Harvey York. Bukankah lebih langsung memintanya untuk melompat ke danau? Pada saat ini, Harvey York meletakkan tangannya di punggungnya, melangkah maju lagi, dan memandang Mayu Monroe dengan setengah tersenyum. Mayu Monroe, kan, kau akan membunuhku. Apa yang akan kamu lakukan? Mendengar kata-kata Harvey York, Mayu Monroe menggigil dengan cerdas, dan mengeluarkan ekspresi yang lebih buruk daripada menangis. Tuan Muda York, kamu sedang bercanda. Candaan. Harvey York mengulurkan tangan dan menepuk wajah Mayu Monroe. Aku melihat kamu agresif. Dan sepertinya kamu tidak bercanda. Mendengar kata-kata Mayu Monroe dan melihat tindakan Harvey York, semuanya merasakan kulit kepala mereka tergelitik. Apa yang terjadi di sini? Seorang bajingan seperti Mayu Monroe, seorang pria besar berjalan menyamping di luar benteng, sebenarnya pengecut menjadi seperti ini di depan Harvey York. Gadis-gadis cantik itu bahkan menggigit gigi mereka satu persatu. Mengapa pria yang saya sukai semuanya memiliki kepala lilin pistol perak? Apakah Anda ingin saya menangkapnya tanpa tangan saya? Dan kemudian dibunuh oleh Anda? Harvey York menunjukkan senyum main-main lagi. Mendengar ini, Mayu Monroe tidak tahan lagi. Lututnya melunak. Dan saat berikutnya, dia berlutut di depan Harvey York dengan pop. Tuan Muda York, aku benar-benar bercanda denganmu, tolong. Perlakukan aku seperti kentut dan lepaskan. Bab 5654. Terkejut. Terkejut begitu sulit untuk dilampirkan. Mayu Monroe tiba-tiba berlutut. Yang benar-benar mengejutkan. Dan yang paling penting, apa yang dilakukan Mayu Monroe? Yang selalu sombong dan mendominasi. Katakanlah, perlakukan diri Anda seperti kentut. Pada saat ini, semua orang yang hadir merasakan guntur menggelegar. Dan merasakan itu ada petir di kepala mereka.
Menghadapi pengakuan Mayu Monroy, Harvey York tampak acuh tak acuh. Jika bukan saya hari ini, tetapi seorang siswa biasa, saya khawatir saya akan diinjak-injak kematian oleh bajingan ini. Mayu Monroy ini benar-benar terbiasa menindas pria dan wanita. Memikirkan hal ini, ekspresi Harvey York menjadi semakin dingin. Biarkan kamu pergi. Harvey York berbicara dengan acuh tak acuh. Apakah menurutmu jika aku membiarkanmu pergi seperti ini, bisakah kamu mengambil pelajaran? Mendengar kata-kata Harvey York, Mayu Monroy terkejut. Dan selanjutnya seketika, dia menamparkan wajahnya dengan backhand. Aku yang salah. Akulah yang bertindak ceroboh. Akulah yang membantu Zhou untuk melecehkan. Akulah yang menindas pria dan wanita. Tuan Muda York, demi pertobatanku yang tulus, beri aku kesempatan. Aku berjanji tidak akan ada waktu berikutnya. Melihat penampilan rendah hati Mayu Monroy seperti anjing, semua orang terbuka mulut mereka untuk berbicara. Tetapi pada akhirnya mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Di sisi lain, Harvey York dengan ringan mengulurkan tangan dan menepuk wajah Mayu Monroy, dan berkata perlahan, mengetahui kesalahan Anda dapat meningkatkan banyak hal. Tapi ingat, ketika orang melakukan kesalahan, mereka harus mengakuinya, dipukuli, berdiri tegak. Jika lain kali aku bertemu denganmu untuk membantu tiran, maka kamu bisa melompat ke danau. Apakah kamu mengerti? Mendengar ini, Mayu Monroy menghela nafas, mengangguk dan membungkuk. Paham. Memahami. Meskipun keluarga Monroy sangat kuat di luar tembok besar, Mayu Monroy tahu betul bahwa jika Harvey York benar-benar ingin membunuhnya, itu adalah tidak berguna bagi orang tuanya untuk menjadi raja di luar tembok besar. Melihat Mayu Monroy mengangguk dan membungkuk seperti anjing pesek, semua orang di penonton kaku dan lidah mereka sedikit lebih besar. Tidak ada yang bisa menerima adegan ini. Dan Alejandro Zambrano, Alberto Lizard, dan lainnya bahkan lebih dalam kesurupan. Mata Harvey York tertuju pada Alberto Lizard, dan berkata dengan senyum tipis, lihat, sepupumu ada di sini. Dan sepupumu berlutut. Kamu bertanya padanya, apakah dia berani menyentuhku? Mulut Alberto Lizard kering dan kelopak matanya berkedut. Dia ingin untuk berbicara tapi tidak bisa. Dia tahu betul bahwa dia telah dilemparkan ke rumah neneknya hari ini. Mayu Monroy. Keberadaan yang begitu kuat di antara putra dan putri di luar tembok besar. Semua berlutut. Orang-orang ini sial. Ngomong-ngomong, apakah kamu ingin berlutut juga? Kalau begitu ini selesai. Harvey York tersenyum pada Alberto Lizard. Senyumnya sangat bersih. Mendengar ini, sebelum Alberto Lizard sempat mengatakan apapun, Mayu Monroy sudah menoleh dan memelototi Alberto Lizard dan meraung. Muda Tuan York membiarkanmu berlutut. Itu berkahmu. Jangan berlutut dulu. Bersujudlah pada Tuan Muda York dan minta maaf. Mendengar ini, kelompok itu bahkan lebih terkejut. Mayu Monroy adalah sepupu Alberto Lizard, dan dia memanggilnya untuk menginjak orang. Tapi alhasil, sekarang Mayu Monroy membantu Harvey York untuk melangkah. Alberto Lizard, ini sangat memalukan. Hanya saja semua orang tidak mengerti jika mereka ingin mematahkan kepala mereka. Bagaimana orang miskin dan berwajah putih dari dataran tengah bisa mendapatkan posisi dan wajah? Langsung membiarkan tokoh besar seperti Mayu Monroy dan Mayu Monroy berlutut. Wajah Alberto Lizard sedikit berubah pada saat ini. Dan dia berlari sepanjang cara. Mencoba membantu Mayu Monroy berdiri. Sepupu, kamu adalah anak ketiga. Tuan dari keluarga Monroy dari suku Emerald. Di luar tembok besar. Kamu begitu tinggi. Bagaimana kamu bisa berlutut di dataran tengah orang? Orang-orang dari dataran tengah tidak ada artinya di mata kita. Bab 5655.
Tamparan. Sebelum Alberto Lizard bisa menyelesaikan kata-katanya, Mayu Monroe sudah menggigil. Tangan kirinya menangkap leher Alberto Lizard, dan kemudian dia menamparnya dengan pukulan backhand. Siapa yang memintamu memprovokasi Tuan Muda York? Tamparan. Siapa yang menyuruhmu untuk tidak belajar keras dan menggertak pria dan wanita? Tamparan. Siapa yang menyuruhmu menantang Tuan Muda York sekarang? Beberapa tamparan dilemparkan ke bawah. Dan Alberto Lizard, yang tergantung dengan satu tangan, hidung memar dan wajah bengkak, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia menutupi wajahnya dan gemetar. Sepupu, apakah kepalamu patah? Berlututlah seorang pria dari dataran tengah. Kamu tidak takut kehilangan muka. Kamu harus membantuku membunuh nama keluarga York sekarang. Hapuskan dia. Pada saat ini, hati Alberto Lizard penuh dengan keengganan. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa tuan muda ketiga yang bermartabat keluarga Monroe harus sujud seperti ini. Bahkan jika Harvey York sedikit mampu, dia tidak perlu kehilangan martabatnya dalam untuk menyenangkan dia, kan? Dan Alejandro Zambrano menyaksikan adegan ini. Kelopak matanya terus berdetak. Wajahnya yang tampan penuh dengan rasa malu. Dan hanya bisa dikatakan bahwa dia kehilangan semua muka. Bibir Vanessa Jen bergetar. Orang-orang dataran tengah ini. Bagaimana bisa kemampuan seperti itu? Mulut yang keras. Kamu masih keras pada Mai. Mayu Monroe memukul backhand-nya lagi. Berlutut dan minta maaf. Alberto Lizard terhuyung-huyung. Menutupi wajahnya dan berkata, "Sepupu, aku tidak sama. Seperti kamu, aku tidak akan berlutut pada orang Central Plains." Tamparan. Mayu Monroe adalah tamparan besar lainnya. Kamu juga bisa menelepon orang-orang dari dataran tengah. Tuan Muda York adalah sesuatu yang bisa kamu hina. Aku sudah berlutut. Kamu pikir kamu siapa? Sepupu. Alberto Lizard mundur beberapa langkah. Menutupi wajahnya dan meraung keras. Aku tidak mengerti. Kenapa kamu takut pada pria dataran tengah seperti itu? Aku sudah menyelidikinya. Dia kentut. Seluruh keluarganya sudah meninggal. Dan dia datang ke Emmanuel Asgari di luar tembok besar. Jika bukan karena Emmanuel Asgari, dia pasti sudah lama mengemis makanan. Yang lalu, apa yang harus ditakuti dengan orang seperti itu? Terlebih lagi, bahkan jika kamu takut padanya, aku tidak takut padanya. Ada Tuan Muda Zambrano di belakangku. Ada suku Gajah Emas. Sepupu, katakan yang sebenarnya. Apakah anak ini memanfaatkanmu? Aku akan membantumu membersihkannya. Aku pasti akan membuatnya. Meludahkannya. Mendengar kata-kata Alberto Lizard, Alejandro Zambrano dan yang lainnya bereaksi. Dan lalu menatap Harvey York dengan dingin. Meskipun saya tidak tahu apa yang dipegang anak ini pada Mayu Monroe. Tapi mereka tidak memiliki cara untuk dipegang oleh anak ini. Mereka takut dia akan menjadi benang wol. Mayu Monroe menggertakkan giginya. Menatap Alberto Lizard dan berkata, "Bajingan. Aku memintamu untuk berlutut dan meminta maaf. Tidakkah kamu mengerti?" Tidak bisa mengerti. Alberto Lizard tampak keras. Saya, Alberto Lizard, adalah seorang pria dari luar tembok besar. Saya tidak takut pada surga dan bumi. Ingin aku berlutut. Kecuali bajingan ini menjadi kuburan. Alejandro Zambrano dan yang lainnya juga bersemangat. Itu benar. Bagaimana kita orang asing bisa berlutut pada orang-orang dari sentral dataran? Pria itu memiliki emas di bawah lututnya. Mendengar ucapan Alejandro Zambrano, semua orang yang hadir bersorak. Dibandingkan dengan Mayu Monroe yang sangat rendah hati yang berlutut di tanah. Tindakan Alejandro Zambrano dan yang lainnya saat ini adalah tindakan orang-orang di luar tembok besar. Ini adalah gaya umum yang sebenarnya. Hanya orang seperti itu yang bisa menjadi andalan di luar tembok besar di masa depan.
Melihat orang-orang ini memiliki sikap bos langit dan keduaku anak, Mayu Monroe ingin menangis tanpa air mata. Dia langsung berlutut dan menamparnya beberapa kali. Karena dia ingin menjaga Alberto Lizeth dan yang lainnya. Dan ingin menganggap enteng masalah ini. Tapi orang-orang ini, terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.